Hai semua, kembali lagi dengan saya Fendi di sini. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Di video kali ini, saya akan merangkum film yang dipilih oleh teman-teman yang berjudul Great Teacher Onizuka atau yang disingkat GTO. Film ini merupakan versi remake dari film sebelumnya yang dirilis tahun 1998 yang sama-sama diadaptasi dari serial manga dengan judul yang sama. Setelah saya nonton episode pertamanya, saya tidak heran jika teman-teman memilih film ini karena filmnya keren lah pokoknya. Ya udah, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Seperti biasa, pasang handfree, cari sandaran terbaik, nyalakan udut, buang kentut, dan intro. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang guru yang bernama Fuyutsuki hendak pergi ke sekolahan. Langkahnya terhenti saat melihat sekelompok berandalan mengganggu seorang ibu-ibu. Tiba-tiba, anak muridnya yang bernama Aizawa Miyabi memanggil dan menghampirinya. Miyabi? Sepertinya nama ini nggak asing di telinga saya. Agar lebih akrab, kita panggil saja namanya Miyabi ya. Miyabi mengatakan kepada Fuyutsuki jika sebagai seorang guru ia harus melakukan sesuatu dan menghentikan gerombolan itu. Di sudut lain, tampak seorang polisi yang sedang memeriksa seorang wanita. Bukannya meminta SIM atau KTP, ia malah meminta nomor ponsel wanita itu. Dan polisi ini bernama Saejima. Fuyutsuki pun memberanikan diri untuk menghampiri para berandalan itu. Di belakang, tampak Miyabi yang sedang tersenyum dengan licik. Fuyutsuki mengatakan jika kelompok itu harus menghentikan aksi mereka karena mereka mengganggu ketenangan umum. Ketua berandalan itu kesal dan bertanya kepada orang-orang di sekitar, apakah ada yang merasa terganggu? Orang-orang di sekitar pun hanya diam dan pergi karena takut dengan para berandalan itu. Fuyutsuki yang hendak dibawa ke tempat yang sepi didatangi oleh seseorang yang menggunting rambut beberapa anggota kelompok tersebut menggunakan gunting rumput. Dan dialah aktor utama kita, Onizuka Eikichi. Onizuka pun langsung menolong Fuyutsuki dan anehnya kelompok itu dikalahkan Onizuka tanpa ada perlawanan dari Onizuka. Ia langsung memberikan kartu namanya kepada Fuyutsuki agar suatu saat jika Fuyutsuki mengalami masalah, ia bisa meneleponnya. Modus. Saat Fuyutsuki membaca namanya, berandalan yang hendak memukuli Onizuka langsung berhenti dan tampak kaget. Dengan muka ketakutan, salah satu berandalan itu berkata jika itu adalah sang juara yang dijuluki iblis penghancur. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Berarti Onizuka ini adalah seorang gangster mungkin ya yang sangat terkenal di kota itu. Onizuka pamit dan pergi dengan motor antiknya, sedangkan Miyabi terlihat sangat kesal melihat gurunya yang selamat dari rencana jahatnya. Di sana juga ada seorang siswa culun yang melihat aksi dari Onizuka. Ia bernama Noboru. Onizuka sampai ke SMA Mesu sebagai tukang kebun yang baru dan episode pertamanya pun dimulai. Di ruang guru tampak Fuyutsuki yang baru datang dan menyapa para guru. Mereka lalu menanyakan apakah Fuyutsuki sudah menyusun rencana kencan buta mereka. Saat bergosip, datanglah kepala sekolah yang bernama Uchiha Yamada. Sang kepala sekolah langsung memarahi Fuyutsuki karena merasa Fuyutsuki tidak becus menjadi seorang wali kelas. Fuyutsuki pun menunduk dan meminta maaf. Inilah kelas 24, kelas yang dikenal dengan kelas berandalan di sekolah SMA Mesu. Di dalam kelas, terlihat salah satu murid membawa pisau sangkur hanya untuk merawat pensil. Noboru yang baru masuk ke dalam kelasnya dicegat oleh Anko dan gengnya. Anko mengajak Noboru berbicara di luar. Saat ia ingin menolak ajakan itu, salah satu gengnya memperlihatkan HP dan Noboru pun menyetujui ajakan Anko. Melihat kejadian itu, teman kelasnya pun hanya terdiam.
Rupanya, Anko dan gengnya memalak Noboru. Mereka juga mengancam jika Noboru tidak memberikan mereka uang, mereka akan menyebarkan foto saat dia dibully dan ditelanjangi ke seluruh kelas. Noboru tidak bisa apa-apa, malah ia dipukuli oleh Anko dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Aduh, Tong. Mana kejantananmu? Perlihatkan pada mereka, Tong. Emosi saya. Dahlah. Di luar kelas, Onizuka yang sedang memanjat pohon dikejutkan dengan pemandangan indah dari salah satu ruangan sekolah. Rupanya itu adalah ruang ganti siswi. Karena pandangannya yang terhalang oleh horden jendela, Onizuka penuh semangat memanjat lebih tinggi pohon itu dan tiba-tiba ia melihat Noboru yang ingin bunuh diri dari atas gedung sekolah. Bukannya mencegah Noboru untuk melompat, ia malah mengejek Noboru. Onizuka berteriak, jika kau masih perjaka, jangan bunuh diri dulu, karena itu tidak enak, dan ia akan menjadi hantu perjaka. Mendengar hal itu, Noboru mengurungkan niatnya dan pergi dari atas gedung. Onizuka lega dan kembali ke aktivitas selamanya, yaitu mengintip. Ternyata ruangan itu telah kosong, ia pun tampak sangat kesal. Onizuka lalu pergi ke kantin dan membeli segelas kopi susu. Ia lalu mengobrol dengan ibu kantin. Onizuka mengatakan jika tidak ada tempat lain yang lebih menyenangkan dibandingkan sekolahan. Ia hanya mengeluh dengan guru-guru zaman sekarang yang membosankan dan siswa yang terlihat frustasi dengan pelajaran mereka. Tanpa Futsuki pun ke kantin dan Onizuka langsung menghampirinya. Tiba-tiba 3 orang datang dan memecahkan kaca kantin. Onizuka hanya tertawa dan bertanya kepada Futsuki, sebenarnya siapakah mereka? Futsuki pun menjawab jika mereka adalah siswa yang baru saja dikeluarkan dari sekolahan. Dari luar, tampak kepala sekolah dan Eri yang sangat ketakutan. Salah satu siswa itu hampir saja memukul kepala Futsuki. Dengan sigap, Onizuka langsung menahannya dengan tangan kosong. Kepala sekolah yang melihat Onizuka berani melawan mereka bertiga berlindung di belakang Onizuka dan mengatakan jika mereka itu tidak tahu diri, mereka membuat reputasi sekolah menjadi hancur. Sampah seperti mereka tidak pantas untuk ada di sekolah. Berarti, kepala sekolah ini adalah tipe manusia yang berlindung di bawah ketek orang lain dengan uang dan jabatannya. Mendengar ocehan kepala sekolah, Onizuka tampak kesal. Ia lalu berbalik badan dan memeluk kepala sekolah. Tiba-tiba, Onizuka langsung membanting kepala sekolah dengan bantingan Jerman suplex yang telah ia pelajari bersama Kurt Angel. Eri tampak kebingungan dan menyuruh guru yang lain untuk mencari pertolongan. Onizuka hanya tersenyum dan mengatakan jika guru seperti kepala sekolah inilah yang membuat 3 siswa itu tidak punya tempat untuk pergi. Ia juga bilang sebagai guru tidak sepantasnya mengatakan sampah kepada murid-muridnya. Onizuka lalu pergi dan mengajak ketiga siswa itu. Dari kejauhan, tampak Noboru sedang mengintipnya. Scene pun berpindah, tampak di sebuah kafe, cewek-cewek pelanggan senyum ke manajer kafe dan bilang makanan di situ enak. Kafe itu ternyata milik teman Onizuka yang bernama Ryuji. Onizuka meminta tolong kepada Ryuji untuk mencarikan pekerjaan kepada 3 siswa itu. Ryuji mengiyakan saja asal anak itu tidak seperti Onizuka yang baru saja sehari kerja jadi tukang kebun sudah dipecat karena membanting kepala sekolah. Di luar kafe, Noboru yang sedang mengintip ditodong oleh Saejima. Saejima menyeret Noboru masuk dan bilang jika Noboru sedang mengintip. Onizuka langsung mengenalinya dan mengatakan jika itu adalah bocah yang ingin bunuh diri. Saejima sangat kaget dan bertanya kepada Noboru apakah ia bunuh diri karena cinta. Noboru hanya diam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ryuji langsung menebak jika dari gaya Noboru pasti dia adalah korban bully di sekolahnya dan sering dijahili oleh teman-teman kelasnya. Saejima berkata jika ada orang yang menjahilimu atau memukulimu, kau harus membalasnya. Tiba-tiba Noboru menjawab jika yang menjahilinya adalah seorang cewek dan inilah reaksi dari Saejima. お前いじめられそうな面してんもんな。そんなもんぶん殴り返したらいいんだよ。でも女の子おい女まあ女にいじめられてんのかよ。でも Saejima sangat kesal bukan main karena dari tadi Noboru menjawab pertanyaan mereka dengan gaya feminim bukan gaya cowok. Onizuka berkata jika kau butuh bantuan kau harus membayarku, tapi sebelumnya kau harus menjadi teman baikku dulu.
Sementara itu, kepala sekolah yang lehernya digips mengomel di ruang komisaris. Ternyata, ibu komisaris adalah ibu kantin. Ibu komisaris yang bernama Sakurai berkata jika ia akan mengurus semua ini. Kepala sekolah pun pergi meninggalkan ruang komisaris. Sementara itu, Anko pulang ke rumahnya yang tampak megah. Ia hanya melihat sekotak sushi lengkap dengan pesan yang mengatakan jika orang tuanya tidak bisa menemaninya makan malam. Gak tahu benar nggak ya? Bahasa Jepang sih. Anko tampak kesal dan membuang makanannya ke tempat sampah. Ia memilih keluar karaoke bersama dengan gengnya. Mengapa Anko bersikap seperti ini nanti akan dijelaskan ya. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan karaoke mereka lengkap dengan borgol dan spidol warna. Rupanya itu adalah Onizuka. Ia memanggil Noboru untuk masuk ke dalam. Rupanya Anko dan gengnya sudah diborgol dan sempak mereka ditulis dengan kata-kata yang inti dari tulisannya adalah kata-kata ejekan. Onizuka yang hendak memotret mereka diancam oleh kedua teman Anko. Mereka mengatakan jika ibu dari Anko adalah jurnalis pendidikan dan ayahnya adalah seorang pengacara. Onizuka tidak memperdulikan mereka dan balik menantang kedua orang tua Anko. Anko tampak sangat kesal sambil melirik Noboru. Ia berkata jika Noboru adalah seorang banci. Di kafe, Noboru lalu bercerita jika Anko begini karena dirinya juga. Anko dan Noboru adalah teman dari kecil. Rupanya Anko pernah dipalak. Noboru yang melihatnya malah pergi dan meninggalkan Anko. Sejak saat itulah Anko sangat marah dan balas dendam. Onizuka pun berkata, jika kau lari dari masalah, maka tidak ada yang bisa berubah. Onizuka yang berjalan sambil mencari udara segar, tiba-tiba didatangi oleh Anko yang berterima kasih karena Onizuka telah membuatnya sadar jika dia tidak seharusnya membuli Noboru. Anko lalu mengajaknya keluar dan tiba-tiba Anko memeluk Onizuka. Mereka pun lalu pulang bersama ke tempat Onizuka. Secara kebetulan mereka dilihat oleh Fuyutsuki. Onizuka mempersilahkan Anko untuk masuk, sementara ia memeriksa kamar yang cocok untuk Anko. Ia pun memeriksa kamarnya yang dipenuhi dengan video dan komik dewasa, sedangkan kamar dari Saejima penuh dengan perempuan. Dan yang paling steril adalah kamarnya Ryuji. Anko lalu melihat foto seorang gadis. Onizuka ngaku jika itu adalah pacarnya. Anko lalu berkata, jika itu pacarmu, jadi kita tidak bisa melakukan esek-esekan dong. Anko lalu membuka bajunya dan memeluk Onizuka. Onizuka tampak pasrah, tapi sangat menikmatinya. Saat mereka hendak esek-esekan, tiba-tiba sekelompok Yakuza memotret aksi mereka. Ternyata ini adalah jebakan dari Anko. Yakuza yang tidak tahu siapa korban mereka langsung memukuli Onizuka. Onizuka memperingati mereka agar tidak mengacak-acak kamar itu. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam kamar itu. Rupanya itu adalah Ryuji. Onizuka pun langsung menyapa Ryuji. Saat mendengar nama Ryuji, para Yakuza tampak sangat ketakutan dan mengatakan dia adalah salah satu dari si iblis penghancur yang telah menghancurkan senior mereka. Ryuji sangat kesal karena Yakuza itu berani masuk ke kamarnya tanpa buka sepatu dan berani memegang foto pacarnya. Salah satu Yakuza pun dipukul oleh Ryuji. Saat Yakuza itu ingin pergi, tiba-tiba Saejima datang. Rupanya Saejima dijuluki dengan si anjing gila. Mereka bertiga berlagak siap menghajar mereka dengan cara dibakar, ditusuk, atau dijadikan umpan kepiting. Sementara itu, Anko dan gengnya menemui Noboru dan mengatakan jika Onizuka sekarang sudah dikubur. Anko lalu kaget karena Yakuza yang ia sewa untuk menghajar Onizuka datang dengan wajah babak belur. Para Yakuza itu pun berkata jika mereka telah rugi besar dan dipalak oleh geng Onizuka. Mereka pun minta ganti rugi dengan tubuhnya Anko. Teman Anko yang duanya lari, hanya tertinggal Noboru di sana. Onizuka dan Saejima yang sibuk memeriksa hasil jarahannya dari geng Yakuza mendapat telepon dari Noboru. Noboru berkata kepada Onizuka jika Anko hendak diculik dan diperkosa. Onizuka bilang jika ini urusan Noboru, ia harus menyelamatkan Anko dan jangan lari lagi dari masalah.
Noboru memberanikan diri untuk menolong Anko yang hampir saja disuntik obat bius. Noboru pun dihajar habis-habisan oleh geng Yakuza itu. Tiba-tiba Onizuka datang dengan motor andalannya. Ia tersenyum bangga kepada Noboru dan berkata, "Kau hebat anak muda." Onizuka pun tidak terima karena teman baiknya telah dipukul oleh geng Yakuza. Onizuka pun lalu menghajar para geng Yakuza itu tanpa ampun. Di taman bermain, Anko bercerita tentang keluarganya yang berubah drastis ketika menjadi orang kaya. Dulu, saat mereka miskin, mereka tidur bertiga di apartemen kecil, tapi Anko merasa bahagia. Tapi sekarang, mereka sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Anko pun berkata jika mereka sudah dipisahkan oleh dinding yang sangat dingin. Onizuka lalu menasihati Anko. Ia berkata jika Anko tidak merubah diri sendiri, maka tidak ada yang akan berubah. Anko pun berjanji jika ia akan berusaha dan ia bergegas pulang ke rumah. Tapi saat di rumah, Anko yang ingin mengutarakan isi hatinya dibuat kecewa lagi oleh kedua orang tuanya. Orang tua Anko pun saling menyalahkan satu sama lain karena Anko pulang terlambat. Anko tampak sangat sedih. Rupanya Onizuka dan Noboru melihat kejadian itu dari luar rumah. Onizuka yang kesal melihat kelakuan orang tuanya Anko mengambil palu besar dan masuk ke dalam rumahnya Anko. Ia mengatakan kepada orang tua Anko jika ia adalah teman dari anaknya. Ia pun langsung permisi dan masuk ke kamar orang tua Anko. Onizuka berkata, "Apakah ini dinding dingin yang Anko maksud?" Ia juga memegang dinding itu dan berkata jika dinding itu benar-benar dingin. Sambil menghancurkan dinding itu, Onizuka berkata, "Jika ada dinding di depanmu, maka hancurkanlah. Jika tidak, semuanya tidak akan berubah." Gila, epic ini men. Noboru datang dan memukuli dinding pemisah tersebut dan meminta maaf kepada Anko. Ia juga mengatakan jika seharusnya waktu itu dia menolongnya, bukannya lari. Tapi ia berjanji mulai dari sekarang ia tidak akan lari lagi dari masalah. Anko hanya menunduk dan menangis. Keesokan harinya, Noboru dipalak lagi oleh teman-teman Anko. Tapi Anko datang menyapa Noboru. Kedua temannya pun tampak sangat kaget. Sementara itu, Onizuka yang satu profesi dengan saya, yaitu pengangguran, tampak duduk tidak jelas di bawah eskalator bersama Saejima. Rupanya mereka berdua mengintip sempak wanita saat para wanita turun dari eskalator. Saejima dan Onizuka lalu melihat kaki bening seseorang yang ternyata itu adalah ibu komisaris. Rupanya ibu komisaris menyuruh Onizuka untuk menjadi guru di sekolahannya itu. Keesokan harinya, Onizuka dengan dandanan lumayan rapi berdiri di gerbang sekolah. Ia lalu menyapa Fuzuki dan berkata jika ia akan menjadi guru. Kepala sekolah protes habis-habisan, tapi R memberitahukannya jika Onizuka akan bertanggung jawab atas kelas 24. Kepala sekolah dan Bu Eri pun tampak sangat senang dan berterima kasih kepada kepala komisaris. Saat Onizuka menyapa para guru, dokter kesehatan menghampirinya dan memberikannya sekantung obat persiapan menghadapi murid kelas 24. Onizuka yang mengira anak muridnya adalah anak-anak bandel masuk ke dalam kelas dengan tampang sangar. Ia lalu menuliskan namanya di papan tulis dan berkata, Great teacher, Onizuka da! Setelah selesai mengajar, Miyabi lalu menghampiri Onizuka dengan senyum cerianya. Di belakang tampak Anko dan Noboru yang khawatir melihatnya. Miyabi mengatakan jika ada dua siswa di kelas yang tidak pernah datang, bisakah sensei membantu kami agar mereka masuk? Onizuka langsung mengiyakan permintaan dari Miyabi. Di kelas, dengan senyum manis, Miyabi menelepon siswa itu dan berkata jika wali kelas baru akan segera datang ke tempatmu. Onizuka pun pergi ke rumah siswa itu dan ternyata di rumah itu ada siswa yang terlihat sangat depresi dan ceritanya pun bersambung. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Karena badannya masih kurang enak, jadi saya sudahin dulu ya video kali ini. See you next video teman-teman dan bye-bye.